Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, si undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, bersyukur Bapa, banyak yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Banyak yang Kau
Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Devi buka ibadah kita dalam doa. Mari semua kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini, di mana Tuhan, kami merasakan Tuhan setiap pimpinan Engkau di dalam kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami boleh ada dalam keadaan baik. Semua itu Tuhan hanya karena kasih setia Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Dan kami Tuhan berterima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, sebentar kami akan berbuat bakti kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus, supaya kami layak, supaya kami berkenan datang kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara kebaktian sore hari ini ke dalam tangan Engkau, dari awal pertengahan hingga sampai dengan akhirnya. Urapi Tuhan Yesus setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam kebaktian hari ini Tuhan. Urapan yang khusus yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap nyanyian yang kami naikkan kepada Engkau itu boleh menyenangkan hati Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau yang Maha Kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu aku lemah, Kau kekuatanku. Pada waktu aku kecewa, Kau hibur hatiku. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau baik. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu aku lemah, Kau kekuatanku. Pada waktu aku kecewa, Kau hibur hatiku.
Tuhan. Kita yakin Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia yang selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Persilahkan maju ke depan. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudaraku, saya rindu bersaksi. Seharusnya Aldi Mulyadi yang bersaksi. Nggak tahu ada nggak Aldi ya? Kaitannya dengan Aldi, saya pengajar, Aldi adalah murid saya di SMA, salah satu SMA negeri di Cianjur ini. Dari hampir 600 siswa yang non-muslim, sekitar 30 sekian. Non-muslim artinya disitulah Kristen Protestan, di situ Katolik, di situ Hindu, di situ Buddha. Dan pembinanya adalah saya. Kami dua guru yang Kristen, satu Pak Yunus. Pak Yunus juga perlu didoakan, karena ibunya sekarang, saya sudah sampaikan ke teman-teman yang sama-sama berdoa. Jadi saya pembinanya. Jadi di bulan Ramadan ini kami diwajibkan mengadakan kegiatan. Semua kegiatan ekstrakurikuler wajib melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan, termasuk kami. Dan kami mengajukan proposal, puji nama Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang menjadi pelindung kami. Sekolah tidak mengucilkan kami, dan proposal itu cair kira-kira beberapa hari yang lalu. Dan itu kami manfaatkan untuk kegiatan kerohanian ini. Jadi Jumat ini kami akan mengadakan kegiatan online, Jumat nanti tanggal 7 juga mengadakan online. Semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan kepada kami, sekalipun kami adalah orang yang minimal di sana, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Masih ada jemaat yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya undang umat berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Pujian yang tadi, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur
Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sungguh baik. Dengan kasih Kristus, Ibu Rosina bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Sungguh segala puji, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini dalam keadaan yang baik,
Kami ada di rumah Tuhan, semua hanyalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya tanah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik. Sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Setiap perkataannya adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mujiono. Haleluya. Selamat sore, selamat petang, selamat menikmati yang berpuasa. Puji Tuhan, hari ini luar biasa baik bagi saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan luar biasa memberikan kesempatan bagi saya membawa renungan pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan bawa renungan hari terakhir dalam tema bulan ini. Puji Tuhan, yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah sebab Dia hidup ada hari esok. Luar biasa, Tuhan itu baik. Renungan yang akan saya bawakan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu sebenarnya seperti mengingat masa lalu saya. Ini seperti mengingat masa lalu saya yang tidak baik. Sebab Dia hidup ada hari esok. Kita baca dulu di dalam Amsal 23 ayat yang 18. Baca sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di depan ada 2, 3. Karena masa depan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena masa depan sungguh ada. Karena Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sungguh sangat berkuasa. Kalau maut saja dikalahkan, apalagi hanya cerita tentang masa depan. Saya kalau memperhatikan berapa hari dalam sebulan ini, kalau saya perhatikan ada yang kelewat satu hal, puji Tuhan, itu berarti bagian saya. Ternyata bahwa kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang sangat kelewat kalau saya renungkan yang saya perhatikan tentang khotbah dalam sebulan ini, bahwa Tuhan datang, Tuhan mati, dan Tuhan bangkit. Tujuan utama adalah menyelamatkan jiwa, bukan menyenangkan tubuh, apalagi memuaskan keinginan daging. Keselamatan adalah yang pertama. Bukan, sekali lagi, masa depan yang pertama bukan menyenangkan tubuh, keinginan daging, tetapi keselamatan jiwa. Jadi masa depan yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Apakah kita bisa menikmati pribadi Tuhan? Masa depan di dalam firman Tuhan adalah finishnya surga. Bersama Yesus selama-lamanya. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Jangan kita berpikiran hanya masa depan kita hari ini, hari esok, dan seterusnya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Sekali lagi, bukan tubuh ini, bukan keinginan daging, karena keinginan daging adalah maut, kematian.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Saya ulang, keselamatan jiwa. Itu yang utama. Sukses materi, puji Tuhan. Sukses menjadi pejabat, puji Tuhan. Kaya raya, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Buat apa kita kaya, sukses, punya jabatan tinggi, jiwanya tidak selamat. Yang penting adalah, sekali lagi, keselamatan jiwa. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh dosa. Tuhan datang untuk menyelamatkan dosa kita. Jangan sampai sekali lagi kita diperbudak oleh nilai-nilai dunia, diperbudak oleh nilai-nilai keinginan daging, diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi, keselamatan jiwa itulah utama bagi kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di dalam Efesus 2. Dari ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan merenungkan bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di sini dibagi 3 hal. Masa lalu, masa sekarang, dan respon kita sebagai yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya ulang, masa lalu, masa sekarang, dan masa di mana kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya bacakan atau kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai 3 dulu. Ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini bicara masa lalu. Ayat yang ke-1 mengatakan begini. Efesus 2 ayat ke-1. Kamu dahulu sudah mati. Kata mati di sini bukan berarti mati secara jasmani. Kamu dahulu sudah mati, tetapi mati secara rohani. Artinya kita terpisah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melanggar, kalau kita berbuat dosa, kita bukan mati secara jasmani, karena kita mati hidup. Tetapi karena kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita terpisah dari Tuhan, sama juga kita tersiksa dalam kehidupan. Allah adalah yang selalu memberikan damai sejahtera. Kalau kita terpisah dari Tuhan, hidup kita seperti suasana neraka. Dosa adalah maut. Firman Tuhan mengatakan dosa, upah dosa adalah mati. Sekali lagi, mati di sini bukan berarti mati secara jasmani, tetapi secara rohani. Terpisah. Kita hidup terpisah, tersiksa. Tandanya apa? Hidup gelisah.
hidupnya cemas. Bagaimana anak Tuhan? Dia katakan, sebagai anak Tuhan dikasih Tuhan, tapi terpisah. Kita tersiksa. Hidup hanya sekali, tapi tersiksa. Tidak enak. Suasana neraka, tidak enak. Karena apa? Di sini dikatakan, kamu sudah mati terpisah oleh Tuhan. Oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Sekali lagi, setiap pelanggaran ada upahnya. Yang melanggar pasti ada upah. Berbuat dosa ada upah. Tadi di ayat 2 mengatakan begini. Haleluya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti, perhatikan, kata mengikuti, kata mentaati, dan yang paling ayat 3, menuruti. Bukan mentaati Tuhan, bukan mengikuti Tuhan, menuruti Tuhan, tetapi mengikuti yang pertama, jalan dunia ini. Mentaati kerajaan angkasa atau mengikuti kuasa-kuasa iblis. Mengikuti jalan dunia ini, saya katakan sekali lagi, berarti kita lebih mengutamakan nilai-nilai dunia. Mengutamakan nilai-nilai itu. Tuhan di nomor 2. Dan ini sudah banyak terjadi. Berapa hari yang lalu Bapak Ibu mendengar ada anak Tuhan ditangkap KPK. Dia pejabat tinggi, anak Tuhan, udah kaya, perusahaannya banyak. Kenapa dia ditangkap? Karena seraka. Udah kaya masih mau disogok, korupsi. Apa yang dia cari? Dia lebih senang mentaati cara-cara ini. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebagai anak Tuhan harusnya kita akan mengikuti Tuhan kita. Bukan mengikuti cara-cara dunia ini. Jelas sekali bahwa kalau Bapak Ibu mengikuti berita yang berapa bulan yang lalu, ada anak Tuhan ditangkap KPK. Kekayaannya banyak. Setiap pergi bisa, sepedanya aja ratusan juta. Itu baru sepedanya. Tapi kenapa bisa ditangkap oleh Tuhan kalau nggak serakah? Karena firman Tuhan, orang serakah tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Tuhan. Efesus 5 ayat. Orang serakah tidak mendapat bagian dari kerajaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan kalau mengerti ini, kita tidak boleh mengikuti cara-cara ini. Berarti kita nggak boleh kaya? Boleh. Berarti kita nggak boleh menjadi pejabat? Boleh. Sangat perlu jadi pejabat. Untuk membantu orang susah. Untuk menjadi berkat. Bukan untuk serakah. Biasanya kalau orang serakah itu egois. Hanya untuk diri saya. Suruh berbagi. Karena susah. Karena takut miskin. Itu orang serakah. Saya puji Tuhan mengenal Bapak Gembala sebentar lagi. Besok 1 tahun dipanggilnya Tuhan. Bapak Gembala yang kita kasih. Saya dididik Bapak Gembala, saya melihat sendiri karena saya jadi pikirnya lama. Bapak Gembala itu suka penginjilan ke daerah. Nggak cuma di Jakarta, itu kota besar. Bandung kota. Itu di daerah pelosok. Di Tasik, di Gombong, dulu pernah di Kompria diajak. Di daerah Parung Panjang itu jalannya jelek sekali. Waduh, jelek. Nggak cuma penginjilan Bapak Gembala, tetapi membagi, berbagi. Kalau ada gereja nggak bagus, dibantu untuk pembangunan.
Nggak hanya memberitakan kebenaran firman, tapi berbuat baik untuk melakukan itu. Itulah ajaran dari firman Tuhan. Nggak hanya mementingkan diri kita dan diri kita. Itu yang serakah. Sebab itu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Nggak ada damai. Orang serakah itu dijamin nggak ada damai. Karena yang ada damai itu hanya Tuhan. Amin. Haleluya. Aduh, kelihatan kayak ketakutan kalau bicara serakah. Tapi ini realita. Kenapa seorang pejabat udah kaya raya masih ditangkap KPK? Setelah Bapak Gembala tidak ada, udah dipanggil Tuhan, tinggal di surga bersama Tuhan. Diteruskan oleh Ibu Gembala. Udah puluhan tahun, saya lihatin kalau perhatiin, setiap bulan itu Bu Gembala selalu bagi beras. Selalu bagi beras. Sampai hari ini kemarin saya lihatin, beras bukannya tambah sedikit, selalu tambah berbagi beras. Artinya keteladanan dari Bapak Gembala diteruskan. Kita sebagai jemaatnya, kalau kita merasa sebagai jemaatnya dari Bapak Gembala almarhum diteruskan oleh Ibu Gembala, harusnya kita ikut menjadi teladan yang baik, meneladani yang baik. Kalau mau mengikut seperti teladannya Bapak Gembala. Ini yang saya lihat. Realita yang kelihatannya sederhana, tapi saya lihatin kemarin ada kaum wanita berbagi, puji Tuhan, berbagi ya, sembako. Tulisannya kaum wanita, tapi berkatnya dari kaum bapak. Saya percaya itu berkatnya dari kaum bapak. Amin. Memang kaum wanita yang ngasih, kaum wanita berbagi gitu ya. Tapi kan berkatnya dari kaum bapak. Tapi harusnya atas nama gereja lah lebih bagus gitu ya. Atas nama, karena berkatnya sama-sama juga gitu. Haleluya. Mau berbagi. Haleluya. Hal yang kedua di dalam ayat kedua tadi mengatakan, jangan mengikuti, mentaati penguasa kerajaan Allah. Jangan mengikuti istilahnya kuasa-kuasa kekerasan. Tandanya, aduh, gak enak. Ya, kita ngomong aja ya. Salah satu tanda bahwa kita mengikuti penguasa-penguasa kegelapan adalah memberontak. Suka membuat kekacauan. Tapi di gereja sini nggak ada, di jemaat ini baik-baik. Memberontak otoritas, bikin kekacauan otoritas. Di sini pimpinannya adalah Ibu Gembala. Visinya berarti kita harus mengikuti. Jangan sampai visi Ibu Gembala dimanfaatkan. Itu sama juga memberontak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa jangan mentaati penguasa-penguasa kerajaan Allah. Artinya jangan kita suka seperti iblis, memberontak, bikin kacau. Tapi kita harus mentaati Tuhan kita. Lewat otoritas kita adalah pimpinan kita itu. Amin. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga. Ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bahwa 3 hal tadi, yang tadi mengatakan jangan mentaati penguasa-penguasa iblis, di sini dikatakan jangan kamu, haleluya, menuruti kehendak daging. Jangan kamu menuruti kehendak daging. Kita baca dulu di dalam Roma 6, Roma 8
ayat 6 sampai 8, lompat yang ayat ke-13. Seperti apa Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Ayat yang ke-13 lompat. Ayat ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi inilah 3 hal ini yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Mengikuti nafsu daging, mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, mengikuti cara-cara dunia. Kalau kita masih mengikuti hal ini, 3 hal ini, hidup kita terpisah dari Tuhan. Karena apa? Di dalam Galatia 5, ini jelas, keinginan daging. Galatia 5, ayat 17 sampai 20. Baca sama-sama, biar kita lebih jelas. 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali 18. Akan tetapi, jika kamu memberikan diri-dirimu 19. Kecemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala. 20. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan, tidak dapat mendapatkan kerajaan. Damai sejahtera tidak. Kan kalau ini kan masih bicara mati hidup. Hidup kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, Efesus 2 ayat 4. Atas kemurahan Tuhan, Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahnya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia Tuhan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini diajarkan hari Rabu yang siapa hari Rabu yang lalu? Lupa. Bapak Yo, atas kebangkitan itu
kita bersama-sama Tuhan akan datang. Di mana? Surga. Aduh, lupa. Ayat yang ke-6, baca. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di amin. Itulah masa depan kita. Apa kita mau hidup terus di dunia? Apalagi suasana neraka. Mau tersiksa? Enggak mau. Gak akan selamanya kita hidup. Biarpun setiap hari minum obat awet muda umpamanya gitu ya. Setiap hari minum obat awet muda. Waktunya meninggal aja. Orang suka bilang, kalau rumahnya sudah jadi pulang. Karena rumah kita belum jadi giliran. Jadi Bapak Ibu yang diusul, Tuhan pasti memberikan tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Sebab itu inilah masa depan kita. Jangan kita berpikir ingin sukses boleh, tidak apa, bagus. Ingin kaya boleh, tapi supaya menjadi berkat, bukan serakah. Contohnya pejabat yang pernah ada dulu berapa puluh tahun yang lalu ya, kira-kira 10 tahun yang terkenal sekali. Karena takut jabatan, jadi melupakan Tuhan. Kan pernah dengar? Awal mulanya berkarir dalam politik, minta bantuan doa oleh hamba-hamba Tuhan. Setelah sukses di Senayan, nama Tuhannya ditinggalkan. Karena apa? Takut tidak jadi pejabat. Ini banyak terjadi. Ini kalau di sini enggak. Saya mah enggak takut nama Tuhan. Oh, bagus. Saya dari kecil udah kenal nama Tuhan. Besar, dewasa, menjadi anak Tuhan. Sukses. Enggak lupa nama Tuhan, tapi peraturan, perintah Tuhan yang sering dilupakan. Ini yang sering terjadi. Contoh sederhana, kenapa dalam rumah tangga sering ribut? Kenapa sering anak Tuhan sering kawin cerai? Kan perintah Tuhan jelas, jangan cerai. Kenapa suami kasar terhadap istri? Jelas sekali firman Tuhan, suruh mengasihi, bukan mengasari. Kenapa seorang istri suka memberontak sama suami? Firman Tuhan jelas, tunduk. Nama Tuhan itu tidak lupa. Tapi perintah-perintahnya sering dilupakan. Amin. Takut perintah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, jangan lupa nama Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Jangan lupa. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, jangan hanya minta diberkati Tuhan. Tolong berkati saya, tolong kasihani saya. Itu udah janji Tuhan. Kalau janji Tuhan tidak akan lupa. Masalah berkat hari demi hari esok apa yang diperlukan Tuhan pasti dia akan dijamin. Yang perlu bagi kita ini adalah jangan lupa perintah-perintahnya. Amin. Sekarang responnya. Bagi kita responnya seperti ayat 8 sampai yang 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tujuan iman apa tadi? Menyelamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Berarti baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Baca berarti ya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kita disuruh berbuat. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi. Keselamatan pribadi kita sendiri. Saya ulang. Keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Banyak orang yang perlu. Pengampunan dosa harus diberikan. Jadi tugas itu bukan tugasnya hamba Tuhan. Almarhum Bapak Gembala kita udah selesai tugasnya. Tugasnya kita murid-muridnya. Berita pengampunan dosa harus diberitakan. Lewat apa? Perbuatan baik, mengasihi. Jangan ada dendam. Harus bermurah hati. Di dalam Matius 24, ayatnya yang ke-6 sampai 46 sampai 18. 46 sampai 48. Kali. Lukas 24, sorry. Enggak ada. Lukas 24. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. 4 itu. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. 48. Perhatiin baik-baik. Kamu adalah saksi dari semuanya. Sekarang saya tanya bagi Bapak Ibu. Jawab dalam hati. Mau menjadi saksinya Tuhan? Gak perlu istilahnya berkhotbah seperti saya. Lewat perbuatan baik. Saling mengasihi. Tadi saya katakan keteladanan Bapak Gembala. Kita pakai keteladanan Ibu Gembala. Saling memperdulikan. Kalau seluruh jemaat yang merasa diberkati, saling mempedulikan jemaat yang kurang, saya percaya tidak ada kelaparan di tempat ini. Amin. Tapi bagaimana kalau kita nggak mau? Apakah keselamatan hanya buat kita sendiri? Firman Tuhan jelas, kamu adalah saksi-saksinya Tuhan. Karena apa? Tuhan punya tujuan, jangan sampai manusia itu binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Inilah tujuan Tuhan. Jangan sampai manusia itu binasa. Semua orang itu diselamatkan lewat kesaksian kita. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Amin. Amin. Masih meragukan kebaikan Tuhan? Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia Tuhan, ini perhatikan. Karena ia Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Semua diselamatkan. Lewat pengampunan dosa. Perhatiin di jalan banyak orang. Itu perlu keselamatan dari Tuhan. Berita pengampunan dosa harus disampaikan lewat perbuatan baik kita. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa saya rindu semuanya bahwa kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Keselamatan bukan milik pribadi saya. Bukan milik pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Semuanya punya hak yang sama. Apakah kita mau menjadi saksinya Tuhan? Lewat perbuatan baik kita. Bukan keegoan kita. Sekali lagi, Tuhan datang ingin menyelamatkan. Bukan menyelamatkan tubuh yang fana ini. Keinginan daging yang akan bikin maut. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan jiwa kita. Semuanya yang ada di dunia ini selamat lewat pengampunan Tuhan. Sekian renungan pada malam hari ini. Saya akhirin, saya angkat pujian. Bersyukurlah semua undang bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Kau telah nyatakan. Kebaikan-Mu telah Kau berikan kepada kami Yesus. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kasih Allahku. Kasih Allahku. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Rasakan jamahan-Nya Tuhan. Kasih Allah telah dikorbankan bagi kita. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ku sembah Tuhan, bersyukur. Haleluya Yesus. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan melupakan pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Maukah kita menjadi saksinya untuk berbuat baik? Banyak jiwa di luar sana belum mengenal Tuhan. Perlu kita pemberitaan itu. Jadilah saksinya bagi Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang memampukan kita menjadi saksinya. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa kami di dalam surga,
Sungguh besar Engkau Tuhan, kasih-Mu Kau telah nyatakan bagi kami. Kebaikan-Mu Kau telah berikan kepada kami. Pertolongan-Mu telah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh Engkau luar biasa. Kalau berkat hari esok kami percaya janji Tuhan tidak lupa. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti memberi kami yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kami. Karena nama-Mu Allah yang luar biasa yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Lihatlah umat-Mu pada sore hari ini. Lihat Tuhan seruan-seruannya. Perhatikan Tuhan keadaannya. Perhatikan apa yang mereka perlukan hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Jamah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini kebaikan-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu diberikan di dalam nama Yesus. Kami percaya nama-Mu adalah nama penuh kuasa. Kemuliaan-Mu ada sampai hari ini. Dan kuasa-Mu sampai hari ini dinyatakan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Ada pesan tadi supaya saya tetap memakai masker walaupun sedang mengumumkan. Dan pembicara pun diharapkan nanti kalau ada pembicara tetap memakai masker. Ya, tadi itu saya dapat pesan seperti itu. Karena Yesus aku hidup. Persembahan jalankan satu kali. Karena Yesus aku hidup. Tuhan semua berkat-Ku tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh susah, tiada hati, tapi aku tak pernah kecewa.
suka menyembahmu, aku suka menyembahmu. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Kamis jam 10 pagi ada ibadah memperingati 1 tahun Bapak Gembala kita sudah dipanggil Tuhan di Yayasan Kabar Baik ya. Jadi saudara yang mau datang boleh datang. Besok juga sorenya tetap ada ibadah pelayanan pemuda remaja di gereja jam 6 sore. Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi jam 4:30 pagi di gereja. Minggu pagi ibadah raya jam 6 pagi, ibadah raya pertama, ibadah raya kedua jam 4 sore. Sekolah minggu jam 9 live streaming. Selasa ini ibadah wanita. Ada ibadah wanita Pantai Kosta dimulai jam 5:30 sore. Kaum pria ada nggak? Nggak tahu. Ada? Nggak ada. Oh gitu ya. Biasanya kalau kaum wanita ada, kaum pria juga ada. Ya, itu biasanya. Mudah-mudahan biasanya. Jam 6:30 malam, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah, tetap memakai masker, cuci tangan sering-sering, jauhi kerumunan dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Jam 10 pagi besok di yayasannya, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih, sangat berbahagia sebab Engkau sudah membuka kesempatan kepada kami yang ada pada saat ini untuk dapat memuji membesarkan nama-Mu, ada di dalam rumah-Mu Tuhan, dapat mendengarkan firman Allah, dapat Tuhan Yesus bersama-sama bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mujiono yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan berita firman Allah. Terima kasih juga buat pemain-pemain musik, pemegang sound system, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala kami Tuhan yang diberikan kesehatan, kemampuan pundak yang kuat untuk dapat memikul segala tanggung jawab baik di GPT Cianjur maupun yang dipercayakan di Yayasan Kabar Baik. Besok ibadah peringatan 1 tahun Bapak Gembala kami dipanggil Tuhan, Tuhan menolong
supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengawali hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak dihinggapi dengan perasaan-perasaan yang negatif. Terpujilah nama-Mu, itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Selamat sore, Tuhan berkati.